ada happy berhadiah. Acara selanjutnya yaitu foto bersama dan diakhiri dengan penutup. Sebelum acara ini dimulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama nih, langsung aja kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Dr. Kandidat Arif Kapsoro, STMT. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Nadia. Ini saya izin untuk share screen dulu. Apakah sudah muncul screen-nya? Sudah, Pak. Baik, akan saya mulai. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Universitas Telkom diperkenankan untuk memberikan penyuluhan di sekolah SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Semoga Bapak, Ibu guru, dan juga teman-teman dari SMA Negeri 3 Tasikmalaya senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, pada pagi kali ini kami akan memaparkan apa sih pentingnya gaya hidup hijau untuk lingkungan kita. Nah, kita udah tahu nih bahwa lingkungan di sekitar kita itu makin lama makin rusak ya. Dan kalian tahu apa bahwa kerusakan lingkungan ini sebagian besar itu disebabkan oleh manusia. Mulai dari penggunaan bahan bakar yang tidak terbarukan seperti minyak bumi maupun batu bara. Kemudian bahan bakar tidak terbarukan itu biasa dipakai untuk sebagai bahan bakar untuk transportasi, kemudian untuk pabrik, kemudian untuk industri, sehingga menyebabkan polusi udara. Kemudian banyak orang juga masih suka buang sampah sembarangan, kemudian buang limbah sembarangan, pembakaran hutan secara sengaja untuk membuka lahan baru, ataupun penebangan hutan. Nah, ini menyebabkan temperatur di bumi kita ini menjadi semakin panas, menjadi semakin tinggi. Akibatnya kita mengalami apa yang sedang terjadi saat ini, yakni dampak pemanasan global, di mana di bagian daratan di bumi kita itu menjadi semakin panas temperaturnya, tetapi di bagian belahan bumi yang lain, di bagian Antartika maupun di Arktik, itu es menjadi semakin mencair, sehingga permukaan air laut semakin tinggi. Nah, perlu kita ketahui bahwa sejak akhir tahun 1800-an itu hingga saat ini, bumi ini telah mengalami kenaikan temperatur udara rata-rata sekitar 2,32 derajat Celcius. Sehingga kita ketika tinggal di bumi ini merasanya kok makin lama kok makin gerah gitu. Ya karena memang adanya pemanasan global. Ini ada beberapa akibat-akibat lain dari pemanasan global, seperti efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca itu menyebabkan udara panas yang ada di permukaan bumi itu sulit keluar untuk menembus atmosfer, sehingga bumi itu berasa panas lebih lama daripada sebelumnya. Kemudian karena udara semakin panas, ya kulit kita semakin hitam, kita merasa semakin gerah gitu ya, kita merasa semakin silau untuk melihat sinar matahari. Kemudian dataran makin banyak yang gersang, tanah makin banyak yang tandus. Kemudian es juga semakin banyak yang mencair, sehingga permukaan
air itu naik sehingga menghasilkan banjir ataupun tsunami. Kemudian iklim mikro juga semakin ekstrim berubah iklimnya. Kadang kala sangat panas, kadang kala badai petir, hujannya sangat deras, kemudian bisa menyebabkan tanah longsor juga. Dan akibatnya yang lain itu adalah terjadi kepunahan beberapa jenis hewan. Kepunahan hewan ini terjadi ketika tidak ada lagi individu dari spesies tersebut yang hidup di alam liar dimanapun di dunia. Ini terjadi misalnya ketika manusia merusak habitat aslinya atau melakukan pemburuan yang besar-besaran. Berikutnya kita akan sedikit bermain game. Nanti kalian silakan menentukan hewan mana yang kira-kira sudah punah, hewan mana yang belum punah. Oke, kita mulai saja gamenya ya. Nah, kalau ini menurut kalian dari kedua hewan ini, hewan mana sih yang sudah punah menurut kalian? Barangkali ada yang mau mencoba menjawab. Bisa. Ayo teman-teman, ada yang mau jawab nggak nih? Bisa mencoba raise hand ataupun menyalakan suaranya juga boleh. Pak, ada yang jawab polar bear bukan? Nah, jawabannya itu ternyata adalah yang kura-kura dari Kepulauan Bintang yang telah punah itu. Jadi penyebabnya itu karena penghancuran habitatnya oleh manusia dan juga oleh perburuan. Kalau polar bear itu terancam punah tetapi belum punah. Ini karena terancam punah itu karena perubahan iklim membuat mereka kehilangan habitat dan terdaftar sebagai spesies yang terancam. Nah, yang berikutnya ini nih, dua hewan ini antara flamingo dengan badak hitam Afrika. Kira-kira mana nih dari kedua hewan ini yang sudah punah? Barangkali ada yang mau mencoba menjawab. Ada yang jawab badak Afrika, Pak. Nah, betul sekali Akbar Saiful Rizal dari SMA Negeri 3. Jawabannya betul yang badak Afrika. Ternyata emang murid-murid SMA Negeri 3 ini cukup pintar-pintar gitu. Penyebab kepunahannya ini karena perburuan yang terutama, dan juga karena perburuan itu menghancurkan habitatnya. Kalau flamingo ini belum punah, tetapi ketika terdapat konstruksi-konstruksi bangunan di dekat habitatnya ini membuat mereka jadi lebih mudah terlihat oleh predator dan lebih mudah diakses oleh predator darat, sehingga ya semakin terancam juga keberadaan flamingo ini. Tapi sampai dengan saat ini flamingo ini belum punah. Nah, kemudian yang ini nih, Spike Makau atau red fox yang sudah punah. Spike Makau itu semacam betet berwarna biru gitu ya. Mungkin kalau kalian pernah lihat itu film Rio, film dari Pixar ya kalau nggak salah, atau Disney gitu. Judulnya Rio, itu juga tentang burung sejenis betet berwarna biru. Nah, betul sekali Akbar. Wah, ini Akbar udah
strike nih 2 kali jawab yang benar nih. Ini juga punah karena perusakan habitat dan penangkapan dan perdagangan ilegal. Kalau red fox ini atau rubah merah ini belum punah ya, karena mereka malah masih bisa beradaptasi dengan baik gitu dengan area yang dibuat manusia seperti pertanian maupun perkebunan maupun daerah-daerah pinggiran kota dan komunitas, sehingga mereka berburu dari sekitar peternakan maupun mengambil dari hasil-hasil kebun seperti itu. Mungkin yang udah punah itu red fox-nya yang punyanya Naruto ya, yang Kurama itu juga udah punah kalau di serial Boruto ya. Barangkali kalau kalian mengikutinya. Tapi kalau red fox yang di dunia nyata itu belum punah. Nah, ini ada tebak-tebakan nih. Ikan koki apa yang galak? Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Ikan koki apa yang galak? Nah, jawabannya adalah Setsuna. Kan galak kokinya. Jadi supaya hewan-hewan ini tidak segera punah dan bisa dilestarikan, kita sebaiknya juga harus mencintai lingkungan sekitar kita, melestarikan lingkungan sekitar kita supaya ekosistemnya tetap terjaga, hewan-hewannya tetap bisa hidup. Nah, maka dari itu kita sebaiknya wajib menerapkan gaya hidup hijau. Kegelisahan masyarakat akan akibat pemanasan global itu ternyata memunculkan istilah untuk menerapkan gaya hidup hijau. Lalu, apa itu gaya hidup hijau serta bagaimana cara penerapannya? Definisi dari gaya hidup hijau itu adalah kegiatan-kegiatan yang membantu planet ini tetap dalam keseimbangan ekologisnya. Praktiknya pun bisa dimulai dari hal kecil seperti mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. Dengan tindakan kecil ini, kita bisa membantu melindungi lingkungan agar tidak rusak. Nah, kantong plastik itu membutuhkan waktu 50 hingga 100 tahun untuk bisa terurai, untuk bisa terdekomposisi. Sehingga mari kita mulai untuk tidak menggunakan kantong plastik. Ataupun kalau masih kita menggunakan kantong plastik, kita pilihlah yang berasal dari plastik daur ulang. Dan juga berasal dari kantong plastik yang tidak cepat rusak supaya bisa dipakai berkali-kali. Atau kalau tidak ya mungkin setiap orang wajib punya minimal 1 tote bag. Tote bag yang berasal dari bisa dari kardus ataupun dari kain yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, selain hal tersebut, ini ada beberapa tindakan-tindakan yang bisa kita praktikkan sebagai langkah menuju gaya hidup hijau. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti contohnya kita semakin sering melakukan jalan kaki maupun bersepeda untuk menuju ke satu tempat ke tempat lain. Kita mulai mengurangi penggunaan mobil ataupun kendaraan pribadi, karena kendaraan pribadi itu biasanya juga mengeluarkan polusi udara dan bahan bakarnya sampai sekarang itu masih jarang yang menggunakan bahan bakar listrik ya. Kebanyakan masih menggunakan bahan bakar dari sumber energi yang tak terbarukan seperti minyak bumi maupun batu bara.
Dan sebaiknya kita sudah mulai beralih memakai bahan baku terbarukan. Kemudian lebih sering menikmati aktivitas luar ruang, karena kalau zaman sekarang aktivitas luar ruang itu jauh lebih sehat daripada aktivitas di dalam ruang ya. Karena kebanyakan orang terkena COVID itu ya karena terlalu sering berada di dalam ruang yang sirkulasi udaranya itu tidak cukup baik. Nah, itu resiko tertular COVID-nya itu semakin besar. Tapi kalau berada di luar ruang itu karena sirkulasi udaranya itu cukup baik, dia resiko terkena COVID-nya juga semakin kecil. Kemudian yang berikutnya menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, kalau kita sudah ya mulai terbiasa melakukan gaya hidup hijau seperti ini, ya kita pastinya akan memungkinkan untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik, baik untuk diri, untuk keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Itu menjadi kualitas hidupnya akan semakin terjaga. Yang berikutnya, gaya hidup hijau yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Rumah itu selain sebagai tempat beristirahat, sebenarnya juga rumah ini mampu menjadi cermin karakter penghuninya. Misalkan kalau penghuninya itu orang yang modern gitu ya, tampilannya seperti eksekutif muda gitu kali ya. Mungkin rumah-rumahnya juga rumah-rumah dengan gaya yang minimalis, kemudian menggunakan peralatan-peralatan canggih yang sekiranya itu memang benar-benar mencerminkan dari karakter si penghuninya. Jadi rumah itu sering juga dapat dikatakan sebagai perwakilan dari diri seseorang. Bagaimana dengan seseorang yang mencintai alam? Apakah kepedulian ini tercermin dari rumah tinggal? Ya sudah pasti, sudah tentu. Karena setiap pengisi rumah yang dipilih pastinya berasal dari bahan yang tidak merusak alam, dilengkapi dengan gaya hidupnya juga, gaya hidup dari si penghuninya yang ramah terhadap lingkungan. Nah, mari kita lihat hal-hal apa aja yang dapat mendukung kelestarian alam dan lingkungan. Yang pertama, untuk ruang dapur dan meja makan. Sebisa mungkin kita memasak bahan makanan itu dalam potongan kecil. Karena apa? Kalau dalam potongan kecil itu makanan jadi lebih mudah matang. Sehingga lebih menghemat bahan bakar untuk memasak. Ya kan? Betul kan, kalau makanan mudah matang itu pasti bahan bakar untuk memasak itu jauh lebih hemat. Karena kalau potongannya itu besar-besar itu untuk bisa mematangkan bagian dalam dari makanan itu perlu membutuhkan memasak dengan api kecil dengan waktu yang jauh lebih lama daripada yang potongan kecil. Selain itu juga potongan kecil itu jauh lebih mudah untuk dikunyah kan ya daripada yang potongan besar. Berikutnya, gunakan minyak kelapa daripada minyak kelapa sawit. Minyak kelapa itu bersumber dari pohon kelapa. Pohon kelapa itu jauh lebih ramah lingkungan dari pohon sawit. Karena pohon kelapa itu jauh lebih sedikit menyerap unsur hara dalam tanah dibandingkan dengan pohon sawit. Dan pohon sawit itu perkebunannya itu cenderung merusak hutan daripada perkebunan kelapa. Kemudian berikutnya, menggunakan air untuk mencuci sayuran dan buah dengan bijak.
sebelum kita memasakkan kita wajib mencuci sayuran dan buah dulu gitu kan sebelum kita makan. Nah, tetapi sebaiknya ya jangan terlalu banyak menggunakan air untuk mencuci gitu. Kita pergunakan secukupnya aja. Apabila sudah selesai, ya kerannya juga segera dimatikan. Kemudian berikutnya membeli produk lokal. Membeli produk lokal ini selain harganya jauh lebih murah, juga mampu untuk mensejahterakan ya para pengrajin lokal ataupun para petani lokal yang ada di sekitar kita, daripada kita menggunakan atau membeli barang-barang impor. Ayo kerja sendiri. Nah, kalau kita memberi produk impor itu biasanya kita hanya memakan untuk prestis aja gitu, tapi harganya jauh lebih mahal. Kemudian yang untung juga bukan dari bangsa kita gitu. Kemudian berikutnya teliti sebelum makan. Jadi pada saat kita makan, ya kita mesti ngecek dulu ingredients-nya atau komposisinya di baliknya bungkus makanan itu. Apakah terdapat kandungan gula yang cukup banyak, ataukah terdapat bahan pengawet buatan yang cukup banyak, atau pemanis buatan yang cukup banyak, atau pewarna buatan yang cukup banyak, atau jangan-jangan menggunakan bahan dari bagian-bagian binatang yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi jangan sampai tubuh kita itu memakan makanan yang tidak bergizi atau lebih banyak mengandung bahan-bahan yang tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Berikutnya adalah composting. Maksudnya composting ini adalah kita tidak boleh langsung membuang sisa-sisa makanan yang telah kita makan gitu. Sisa-sisa makanan ini sebenarnya bisa kita kumpulkan terus kemudian kita pendam untuk jangka waktu tertentu untuk kita ubah menjadi pupuk kompos. Sehingga pupuk kompos ini bisa kita pakai untuk menyuburkan tanaman yang kita punya. Kemudian berikutnya pada bagian ruang cuci dan kamar mandi, hindarilah pemakaian deterjen yang menggunakan bahan fosfat. Bahan fosfat ini, kita tahu bahwa bahan fosfat ini itu bisa menyebabkan tanaman-tanaman di dalam sungai itu bisa menjadi semakin subur. Misalkan tanaman alga, kemudian tanaman enceng gondok, itu ketika tanaman-tanaman yang ada di sungai itu menjadi semakin subur, maka yang terjadi adalah pendangkalan sungai. Sehingga ketika sungai itu menjadi semakin dangkal, itu menyebabkan banjir. Kemudian juga menyebabkan penetrasi sinar matahari ke bagian dasar sungai itu menjadi semakin kecil karena tertutup oleh daun-daun dari enceng gondok maupun alga. Sehingga kesehatan ekosistem di bawah permukaan air itu menjadi semakin terganggu apabila tanaman alga maupun enceng gondok itu bertumbuh semakin subur. Kemudian berikutnya hemat penggunaan air. Nah, ini udah pasti ya kalau kita mencuci kemudian menggunakan kamar mandi sebaiknya secukupnya aja penggunaan airnya karena kita tahu bahwa air bersih itu makin hari makin langka sebenarnya. Kemudian hindari penggunaan sabun antiseptik berlebihan bila tidak diperlukan. Nah, ini sebenarnya
sabun antiseptik ini bisa membunuh kuman ya yang ada di tangan kita atau yang ada di badan kita. Namun apabila digunakan secara berlebihan, sabun antiseptik ini bisa juga membunuh mikrobakterial yang ada di sekitar lingkungan kita. Apabila limbah dari sabun antiseptik ini sampai ke sungai atau sampai ke laut, itu bisa saja membunuh mikrobakterial yang ada di sungai maupun di laut. Misalkan contohnya seperti plankton. Nah, plankton itu kan sebenarnya makanan dari ikan-ikan kecil kan, ataupun makanan dari ikan paus. Nah, kalau planktonnya pada mati ya, nanti otomatis rantai makanan yang ada di sungai maupun rantai makanan yang ada di laut itu juga bisa terganggu. Berikutnya, garasi. Nah, kita rajin-rajin mengecek kendaraan kapan masa servisnya. Nah, pada saat kita rajin servis kendaraan, maka otomatis penggunaan kendaraan kita itu menjadi semakin enak digunakan, kemudian tetap irit untuk digunakan, sehingga otomatis jadi irit bahan bakar dan juga polusi udaranya juga semakin kecil kalau misalkan kita sering melakukan servis kendaraan. Kemudian berikutnya adalah segera jual onderdil kendaraan yang tidak terpakai. Jadi ketika kita punya onderdil kendaraan yang tidak terpakai, apabila onderdil itu masih dirasa cukup bagus, ya segera dijual aja, karena ketika onderdil itu masih cukup bagus, ketika dijual itu nilai jualnya juga masih cukup tinggi. Dan ini juga seperti prinsip reuse ya. Jadi apabila kita terlalu lama menjual onderdil kendaraan kita, kemudian kita simpan terlalu lama, nah pada saat kita jual ya kondisi barang atau kondisi onderdil itu menjadi semakin rusak gitu. Dan harganya juga akan semakin turun. Nah, berikutnya untuk area ruang tamu, kamar, dan ruang keluarga. Nah, ini sebaiknya kita seringkali untuk membuka jendela. Supaya apa? Supaya sering terjadi pertukaran udara bersih. Untuk sirkulasi udaranya juga semakin baik. Sehingga si penghuni rumah itu menjadi jauh lebih sehat daripada orang yang tinggal di ruang-ruang yang sirkulasi udaranya itu cukup buruk. Kemudian berikutnya hemat penggunaan listrik. Nah, kita sebaiknya juga pintar-pintar memilih barang-barang elektronik yang bobotnya itu kecil. Misalkan daripada kita menggunakan lampu pijar, ya beralihlah kita menggunakan lampu LED karena bobotnya itu jauh lebih kecil dan jauh lebih tahan lama. Kemudian kalau misalkan ada ruangan yang sudah tidak terpakai lagi, ya sebaiknya lampunya ya dimatikan aja. Atau misalkan menggunakan pendingin udara, ya sebaiknya dikecilkan temperaturnya atau diturunkan. Kemudian kita pilih AC maupun kulkas yang kita punya itu yang non CFC. CFC ini adalah sebuah zat yang mempunyai kecenderungan untuk merusak ozon. Nah, kalau ozon di permukaan udara kita itu rusak, semakin tipis itu
radiasi langsung dari sinar matahari itu akan semakin besar sehingga kita merasakan temperatur udara yang semakin panas, kemudian kulit kita semakin mudah beresiko untuk terkena kanker kulit. Kemudian pilih penggunaan wewangian ataupun obat nyamuk yang non aerosol. Aerosol ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan di tubuh kita apabila terlalu banyak kita hirup. Nah, misalkan kita yang biasanya menggunakan obat nyamuk bakar itu sebenarnya aerosolnya itu cukup tinggi. Ini kita bisa menggunakan, kita ubah menggunakan yang obat nyamuk listrik gitu. Kemudian menggunakan perangkat elektronik hemat energi. Nah, tadi itu ya contohnya seperti penggunaan lampu LED, kemudian AC yang wattnya itu kecil, TV yang wattnya kecil, komputer yang wattnya kecil. Itu menjadi pilihan untuk bisa mengurangi pada saat kita membayar listrik. Kemudian optimalkan cahaya matahari sebagai penerangan rumah. Jadi dengan kita memperbanyak jendela, kemudian ketika kita memperbanyak jendela itu, cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan itu jadi semakin besar, sehingga dengan cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan itu kita tidak perlu menyalakan lampu yang terlalu banyak karena sudah cukup terang dari penerangan dari cahaya alami. Selain itu, cahaya alami dari matahari itu bisa mengurangi kelembapan yang ada di dalam rumah. Karena kita tahu bahwa iklim di Indonesia itu adalah tropis lembab ya. Jadi tropis lembab itu kelembapannya cenderung tinggi. Nah, maka sebaiknya kita perbanyak jendela-jendela yang bisa memasukkan cahaya-cahaya alami dari luar rumah. Berikutnya meja rias. Ini produk, kita pilih produk-produk kosmetik yang tanpa menggunakan animal testing. Jadi kebanyakan produk kosmetik itu kalau yang zaman dulu ya itu masih percobaannya itu menggunakan binatang. Semakin lama-lamaan makin kesini itu makin banyak pecinta binatang yang protes terhadap animal testing ini karena dipandang tidak ramah lingkungan. Yang berikutnya, pakailah produk alami yang ramah lingkungan. Produk yang ramah lingkungan ini biasanya kalau produk alami itu cenderung cukup menyehatkan terhadap kulit, kemudian apabila limbahnya itu terbuang ke lingkungan di sekitar kita itu juga cukup aman gitu, tidak merusak lingkungan. Kemudian berikutnya di area taman, kita bisa menggunakan tanaman-tanaman lokal. Kemudian kita bisa menggunakan lampu taman yang hemat energi. Kemudian menyiram taman dengan bijak. Itu kita bisa misalkan kita menampung air hujan, kemudian tampungan dari air hujan itu kita gunakan untuk menyiram tanaman. Itu juga bisa, itu bisa menghemat pengeluaran untuk PDAM juga. Nah, kemudian kita bisa memiliki kebun sendiri. Nah, manfaatnya kalau kita punya kebun sendiri itu adalah kita bisa mendapatkan
sayuran maupun buah-buahan segar yang tentu saja kita rawat sendiri tanpa menggunakan pestisida ataupun insektisida sehingga jauh lebih aman, jauh lebih sehat untuk kita konsumsi. Nah, ini ada sedikit lagi tentang recycling ya. Jadi bahan yang dapat didaur ulang itu bukanlah sampah. Jadi latih daur ulang di rumah dan pisahkan bahan daur ulang di rumah. Nah, di kota-kota besar itu sudah mulai mengelompokkan jenis-jenis sampah. Paling tidak di area publik ya. Dan paling tidak itu ada 2 jenis tong sampah biasanya, yaitu yang untuk sampah organik maupun untuk yang sampah anorganik. Namun sebenarnya itu idealnya itu kita mengelompokkan sampah itu menjadi 4 jenis. Itu yang pertama adalah sampah plastik, kemudian sampah yang dari kaca, kemudian sampah dari kertas, kemudian sampah dari metal atau logam. Nah, kalian silakan mengingat-ingat huruf dan warnanya. Nanti kita akan menunjukkan berikutnya. Nah, kalau yang ini, kira-kira ada yang tahu nggak ini bakalan dimasukkan ke kotak sampah warna apa atau huruf apa? Barangkali ada yang mau menjawab. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab. Ini kira-kira di tong sampah yang warna apa atau di huruf apa? Kalau ini ada Biru, kertas atau Pak. Nah, betul, yang warna biru ya, yang C. Perlu kita ketahui bahwa kardus maupun kertas itu bisa terdekomposisi atau terurai itu sekitar 2 minggu hingga 5 tahun. Nah, kalau yang ini kira-kira mesti dibuang di tong sampah yang warna apa? Ayo teman-teman jawab nih. Ada yang bisa jawab nggak? Yang mana ya kira-kira? Nah, jawabannya itu yang merah. Nah, perlu diketahui bahwa plastik itu baru bisa terurai itu setelah lebih dari 500 tahun. Betul kata Maisita. Berikutnya, kalau yang ini, kira-kira dimasukkan ke tong sampah yang warna apa nih? Nah, betul Cahaya Apni Rahayu. Yang warna hijau. Jadi bahkan sampai saat ini kita masih belum tahu tuh material kaca itu sebenarnya bisa terurai sampai berapa lama. Itu saking lamanya gitu. Nah, kalau yang terakhir, nah ini udah pasti yang warna kuning ya, karena tadi yang merah, hijau, dan biru
sudah terjawab. Kalau yang kaleng itu yang warna kuning. Kalau untuk material kaleng atau metal itu biasanya terurai itu baru sekitar 50 hingga 100 tahun. Perlu kita ketahui bahwa dunia itu menghasilkan sekitar 300 juta ton sampah plastik setiap tahun. Dan baru sekitar 9% dari sampah plastik itu bisa didaur ulang. Nah, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan daur ulang, kita gunakan kembali sampah plastik yang kita punya. Kita bisa ambilnya dari tong sampah atau bisa kita kumpulkan dulu sampah-sampah botol plastik yang kita punya. Terus bisa kita gunakan kembali untuk tempat pensil, ataupun vas bunga, ataupun pot bunga, ataupun fungsi-fungsi yang lain. Kalau misalkan kita punya kardus bekas kita daripada kita buang, kita bisa gunakan kembali untuk kita buat menjadi sarang burung. Tinggal kita tambahin tali dan juga kita lubangin, udah jadi sarang burung. Terus kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti misalkan membersihkan pantai dari sampah-sampah manusia, atau juga gerakan menanam pohon, karena yang kita tahu bahwa pohon itu sumber oksigen dan juga pohon itu menyerap karbon dioksida maupun karbon monoksida. Jadi sumber oksigen, kemudian pohon itu juga menyerap karbon dioksida dan karbon monoksida. Dan juga apabila di lingkungan sekitar kita itu cukup bising, kita bisa menanam pohon di sekitar rumah, karena pohon itu juga bisa sedikit menyerap kebisingan di sekitar kita. Nah, kesimpulannya adalah kita jangan ragu untuk melakukan tren gaya hidup hijau. Dan apabila kita berpikir kita merasa terlalu kecil untuk mengubah dunia, mungkin kamu salah. Sebenarnya apabila semua orang atau banyak orang melakukan gaya hidup hijau, ya sebenarnya kita akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan kita walaupun itu tidak secara langsung. Dan sebenarnya yang akan merasakan dampak positifnya itu adalah ya anak cucu kita, generasi mendatang yang akan merasakannya, yang akan menikmatinya. Nah, sekian dulu penyuluhan dari kami. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Arief telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat nih ya. Ternyata banyak banget ya Pak tips-tips yang bisa kita petik dan bisa kita aplikasikan juga nih ke kehidupan sehari-hari. Kelihatannya tuh simpel banget ya gerakan-gerakan itu, tapi manfaatnya sangat besar ya untuk melindungi dan menyembuhkan kembali bumi yang sudah rusak ini. Siapa lagi ya Pak kalau bukan kita yang melindungi dan menyembuhkan kembali bumi ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Arief atas penyampaian materinya. Selanjutnya ke sesi tanya jawab nih. Teman-teman ada yang mau nanya nggak untuk mengenai gaya hidup hijau ini? Boleh raise hand ya atau lewat kolom chat. Silahkan.
Ayo, siapa nih yang mau nanya? Nggak ada yang mau nanya nih. Aku aja deh, Pak. Coba aku mau nanya nih. Kan tadi kan ada pengelompokan sampah ya, Ya, yang itu. apa kertas, kaleng kayak gitu-gitu. Nah kan masih banyak nih, termasuk saya sendiri masih suka bingung nih harus buang kemana. Nah kalau misalkan saya asal buang nih, apa yang terjadi tuh Pak? Kalau saya nggak buang ke tempat yang seharusnya gitu, ke kelompoknya. Sebenarnya gini sih, kalau Nadia itu datang di tempat pengumpul sampah, itu si pemulungnya, kemudian si beberapa agen dari pihak apa ini ya, dari pihak suatu perusahaannya itu jadi istilahnya jadi memilah-milah sendiri dan membutuhkan waktu gitu. Jadi itu juga sebenarnya eh, menghambat waktu untuk proses recyclingnya. Dan kadang juga kalau misalkan di daerah-daerah itu biasanya masih disatukan kemudian langsung aja dibakar. Padahal kan itu sebenarnya pada saat dibakar itu kan zat berbahaya itu bisa terlepas ke udara bebas gitu, dan itu bisa menyebabkan apabila kita menghirupnya itu bisa menyebabkan sakit di paru-paru kita sebenarnya. Apabila kita sudah pilah-pilah gitu, orang untuk mengambil dan mengelompokkannya itu jadi jauh lebih mudah untuk bisa kita recycling kembali. Oke. Jadi dengan kita membuang tempat sesuai pada kelompoknya tuh bisa ngebantu juga ya untuk mempercepat recycling gitu. Jadi teman-teman nih jangan asal buang ya, harus belajar juga tentang pengelompokan lagi biar bumi kita cepat sehat lagi. Ada pertanyaan nih Pak dari Bu Maisita. Pak Arief, punten izin tanya, lebih baik mana dahulu kita menyelamatkan hewan dulu atau lingkungan dulu untuk memulai agar kita bisa hidup hijau? Silakan Pak Arief. Sebenarnya apapun bisa kita lakukan gitu. Yang sekiranya Bu Maisita ini bisa itu yang mana dulu silakan, bisa dilakukan aja. Yang penting ya kita segera sadar bahwa gaya hidup hijau itu penting, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan itu ya kita segera terapkan aja, nggak peduli mana harus yang kita jaga dulu, lingkungan dulu atau hewan dulu, karena sebenarnya hewan itu juga bagian dari lingkungan juga. Nah, gimana ini Ibu Mai? Apakah sudah terjawab nih Bu? Jadi semua tuh tergantung pada niatnya ya Pak. Nih teman-teman dari SMA N3 Tasikmalaya ada yang mau nanya nggak? Ayo. Seperti Ya udah gini, kalau nggak ada yang mau nanya, kita lanjut aja yuk ke happy-happy berhadiah. Jadi happy-happy berhadiah ini adalah sesi games ya, yang dipandu oleh Ibu Hana. Ibu Hana dipersilahkan. Baik, terima kasih. Caranya
nyambung aja ya. Jadi ini kan di kolom chat ada game tuh, nanti akan dikirimkan linknya. Terus kalian bisa masuk aja ke situ. Ini ada linknya apa belum? Di grup WA. Tolong mungkin Bu Masita atau mungkin Intan masukkan link ke dalam komentar. Ini ada orangnya semua kan, kok kayaknya sepi-sepi aja gitu. Ada Bu. Maaf Ibu Hana masih ke-mute. Oke, ini udah di-share sama Kak Intan linknya. Silahkan nanti teman-teman masuk ke kolom chat. Di kolom chat klik aja itu linknya. Ini berhadiah loh. Jadi nanti yang juara 1 nanti bisa mendapatkan GoPay atau Zoom. Kok Zoom sih, sorry. GoPay atau apa itu namanya, pulsa Telkomsel gitu. Yuk silahkan masuk. Oke, ini udah ada 1 orang. Yang lain lagi yuk. Oke, udah 2 orang. Ayo yang lain, jangan malu-malu. Lumayan kan dapat pulsa gitu, bisa buat ini udah ada lagi. Ini ada berapa orang sih ya? 31. Oke, yuk masuk lagi. Lumayan kan dapat pulsa, dapat saldo GoPay, bisa di ini. Yuk. Banyak udahan. Kita tunggu ya. 8. Masih 8 orang. Oke. Kalau bisa ini ya pakai nama asli ya, biar nanti lebih gampang gitu kan. Untuk ngasih hadiahnya. Oke, kita tunggu. Mungkin jam 9.45 gitu dimulai. Kita tunggu 5 menit lagi. Kelamaan ya, 3 menit lah. Itu 11 orang masihan. Gimana nih 11 orang? Belum nambah lagi. Kita tunggu ya, 12, oke. Tunggu 2 menit lagi gitu aja ya. Biar nggak kelamaan. Nanti waktunya habis. Kita jam 40 lebih 2 menit. Kita 9.42 kita mulai.
Ayo teman-teman join nih, bisa buat jajan loh. Ini lumayan. Masih 12 orang yang join. Oke. Ini nggak nambah sih 12. Udah maksimal sepertinya. Atau ada yang mau nambah lagi yuk? Ayo. Jangan malu-malu. Salah nggak apa-apa, nggak dinilai kok ini. Kalau menang lumayan kan dapat ini. Oh ini nambah lagi. Ini nggak dilaporin kok. Kalau misalnya wah salah semua gitu nggak dilaporin. Tenang aja. Yang penting kalau menang kita dapat hadiah gitu kan. Ini mau dimulai nggak Kak Nandia? Boleh, Baru boleh. 14 orang tapi. Nggak apa-apa. Berarti yang lain gak mau jajan nih, Bu. Oh gitu. Mungkin udah kaya gitu ya. Amin. Ya, aku mulai ya. 1, Boleh. 2, 3. Oke, ini udah mulai. Silahkan dijawab. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Kita mulai. 3, 2, 1. Ini dari sini ya. Oke, udah menjawab semua. Keren. Jadi, next question lagi. Jadi ini ada 10 pertanyaan. Oke, wah cepat-cepat ya ini. Ada ini. Kita selanjutnya di next question. 3, 2, 1. Mulai. Maaf Kak, kok keluar Kak? Saya keluar. Oh ya, Sinyalnya mungkin Apa boleh masuk lagi Kak? udah terlanjur jalan sebelumnya. Jadi nggak bisa masuk lagi. Mungkin karena koneksinya. oke, ini kita langsung lanjut dulu aja. 3, 2, 1. Ini yang masih bertahan sepertinya 13 orang ini. Jadi yang keluar 2. Cuma tidak apa-apa. Oke, ini kita langsung aja next. 3, 2,
1. Ada cepet-cepet nih. Next question lagi. 3, 2, 1, mulai. Oke, kita next lagi. 3, 2, 1, mulai. Sambil ngecek ya, ngecek HP. Wah, ini momentumnya udah ganti-ganti lagi. 3, 2, 1, mulai. Dua, 1, oke. Habis waktunya. Next question lagi, mulai. Terus ini adalah pertanyaan terakhir ya. Oh, ini udah pertanyaan terakhir. Ternyata tadi yang juara pertama itu ada Cahya, terus juara kedua adalah Elin, dan juara ketiga adalah Akbar. Itu. Selamat Cahya. Selamat Elin. Bisa terlihatkah? Kayaknya kurang fokus ya. Nah, ini. Jadi yang lainnya jangan berkecil hati. Mungkin nanti minta traktiran teman-temannya nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini aku save dulu. Nanti mungkin yang udah menang bisa hubungin langsung ke Dumai kita. Itu mungkin di posternya juga ada nomor HP-nya, bilang, "Bu, saya ini menang," gitu. Seperti itu. Namanya dikasih nama lengkap, terus seperti itu. Gitu, terima kasih. Saya kembalikan ke Baik, selamat nih buat yang menang ya. Kita makan-makan deh. Oh ya, jangan lupa ya untuk hubungin kontak person yang ada di poster untuk pengambilan hadiahnya.
Nih kalian yang udah banyak benernya nih tadi berarti udah menguasai ya materi yang disampaikan Pak Arief tuh. Tapi jangan lupa ya teman-teman, jangan cuma dipahamin aja tapi coba diaplikasiin juga ya di kehidupan sehari-hari. Biar sama-sama kita heal the world kayak lagunya Michael Jackson. Oh iya, teman-teman, eh, untuk link absennya boleh tolong dikirim. Jangan lupa ya nanti teman-teman isi link absennya untuk isi feedback kalian juga untuk bukti absensi kehadiran. Nah, udah ada nih. Kalian jangan lupa ya untuk isi. Selanjutnya kita sesi foto yuk yang dipandu oleh Kak Intan. Kak Intan dipersilahkan. Oke, buat teman-teman semua yang belum on cam dulu yuk. Kita mau mengabadikan momen pada pagi hari ini yang lumayan seru ya, asik juga buat pengetahuan kita semua. Yuk buat teman-teman, kita on cam. Ayo, baru satu orang nih yang on cam. Yuk on cam yuk, mana yuk cantik gantengnya. Jangan malu-malu yuk. Ayo teman-teman, sayang banget nih kalau kita nggak bisa mengabadikan momen kita nih hari ini. Oke, aku mulai ambil fotonya ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya ya. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada Nadima Hanifah sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kak Intan yang sudah mengabadikan momen ya, walaupun sedikit yang on cam nih, nggak apa-apa deh. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, kita tuh udah sampai aja di penghujung acara. Tapi sebelum menutup acara ini, mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada SMA Negeri 3 Tasikmalaya atas kesempatannya dan terima kasih kepada teman-teman SMA N3 Tasikmalaya atas partisipasinya. Terima kasih pula kepada Pak Arief atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Dengan berakhirnya acara ini, maka acara resmi ditutup. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman semua. Dipersilakan untuk live ya. Terima kasih Bapak Ibu izin live ya.